Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Bapak Andri Firmansyah, Eskom Mkom. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dengan produk bisnis kita yaitu bakso aci. Baik, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih bisnis model kanvas itu? Jadi, bisnis model kanvas atau yang bisa disingkat dengan BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhananya, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah kita dalam melihat gambaran ide, bisnis, dan juga realisasinya secara cepat. Jadi teman-teman, di dalam bisnis model kanvas itu ada 9 elemen. Yang pertama yaitu ada customer segment atau segmentasi konsumen, atau bisa juga disebut dengan target pasar ya mungkin. Jadi elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model kanvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang kita miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Kita juga harus menentukan siapa saja sih yang akan menjadi target bisnis kita gitu. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun barang yang kita jual gitu teman-teman. Untuk bisnis model kanvas produk bisnis kami itu customer segmennya itu ada, pertama ada pelajar dan mahasiswa gitu ya. Kenapa sih harus pelajar dan mahasiswa? Karena memang bakso aci ini biasanya sangat viral, sangat digemari sama pelajar dan mahasiswa gitu, apalagi dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi mahasiswa mana sih, pelajar mana yang nggak tergiur dengan makanan yang pastinya enak, terus harga juga terjangkau gitu. Dan yang kedua itu ada masyarakat yang mungkin memang selain pelajar dan mahasiswa yang mungkin emang suka dengan aci, karena kan bakso aci itu terbuat dari aci, jadi biasanya tuh banyak orang yang suka per aci-acian gitu. Jadi mungkin target pasarnya itu bisa banget masyarakat yang memang suka banget sama peracian gitu. Lalu elemen yang kedua itu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Nah, jadi setelah kita menentukan siapa saja sih yang menjadi target konsumen, kemudian kita juga harus tahu bagaimana bisnis kita dapat bermanfaat untuk pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan supaya tidak berpaling ke kompetitor lain gitu ya. Jadi dan mengambil hati dan mempertahankan pelanggan itu bukan saat menjual produk saja, tapi saat menerima komplain, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk value propositionnya itu yang pertama ada bakso aci pedas dengan cita rasa yang khas gitu. Jadi produk bisnis kita tuh memang bakso acinya tuh benar-benar top banget guys, kayak cita rasanya tuh berbeda dari bakso aci lain gitu ya guys. Dan yang kedua itu kita tuh ada dua pilihan topping guys, dua pilihan topping yang pastinya enak-enak banget itu. Yang kedua ada value proposition. Jadi bakso aci kita tuh bakso aci pedas dengan cita rasa yang berbeda, yang khas gitu ya. Jadi tidak sama seperti bakso aci lainnya gitu. Jadi kita punya rasa ciri khas tersendiri gitu loh teman-teman. Dan yang selanjutnya itu bakso aci kita tuh tersedia dengan dua pilihan topping atau pilihan topping, yaitu topping ayam suwir original atau yang tidak pedas dan topping ayam suwir pedas. Jadi untuk pecinta pedas itu bisa banget ya memilih produk bakso aci kita yang toppingnya ayam suwir pedas. Lalu yang tidak suka pedas bisa memilih dengan topping ayam suwir original saja. 3. Channel atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya saja dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Channel yang kita gunakan yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan kita kepada konsumen itu seperti apa gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui dan memahami juga lebih mendalam mengenai segmentasi pasar,
yang sesuai dan channel yang akan digunakan nantinya, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana sih bisnis kita bisa berinteraksi dengan pelanggan itu. Kita juga harus memahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain gitu. Contohnya yang dapat kita terapkan misalkan dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership ya, mungkin yang bisa membuat customer itu merasa tertarik dan terus bertahan gitu, jadi tidak berpaling ke kompetitor. Kita juga perlu nih memahami bahwa karakter setiap pelanggan tuh seperti apa sih, karena kan pasti setiap pelanggan itu memiliki karakter yang berbeda gitu, jadi nggak sama gitu. Kita harus sebagai pebisnis gitu, jadi kita tuh harus tahu dulu nih, oh karakter si ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu karakter setiap pelanggan tuh seperti apa gitu. Jadi terus gimana sih hubungan kita dengan pelanggan itu, dengan cara apa sih kita membuat pelanggan itu merasa tertarik untuk beli produk kami gitu, apa sih? Nah, dengan cara ini teman-teman, kita tuh bisa kita tuh memberikan potongan harga dan gratis ongkir ya kepada pelanggan yang mungkin mau belinya via online gitu. Pendapatan. Mengapa bisa dikatakan sumber pendapatan? Karena di satu perdagangan atau suatu bisnis itu kita harus bisa mengetahui bahwa bisnis kita itu akan mengalami untung atau rugi. Nah, revenue stream itu merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam bisnis kita sendiri. Nah, caranya yaitu dengan mengelola semaksimal mungkin. Cobalah untuk berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan yang Anda rintis itu menjadi lebih meningkat dan tidak menurun. Dari penjualan dan pendapatan itu bisa dikatakan sama rata, seimbang, atau lebih meningkat agar tidak mengalami kerugian, atau bisa dikatakan balik modal. Ataupun kinerja yang digunakan harus dengan maksimal agar inflasi yang kita terima itu menjadi lebih naik dan lebih meningkat. Oke. Di sini itu saya akan mereview stream tentang penjualan bakso aci. Nah, review penjualan bakso aci itu harus menggunakan strategi marketing yang bisa dikatakan seimbang dengan khalayak-khalayak di kalangan masyarakat ini. Jika harga bakso aci tersebut yang seharga 8.000, maka dijual dengan 13.000 itu sangat mempengaruhi penjualan. Karena jika bakso aci tersebut sangat mahal, maka maka yang beli juga akan berkurang. Oleh sebab itu, untuk menarik pembeli, kita menggunakan strategi dengan untung sedikit yang penting banyak peminatnya. Karena semakin berkurangnya pembeli, maka semakin dikit penghasilan yang akan kita dapat. Oleh sebab itu diperlukan revenue stream dalam suatu perdagangan atau suatu bisnis agar mempermudah kita dalam menghitung pendapatan dan kerugian yang kita dapat. Oke, yang selanjutnya keenam ada key resource, yaitu sumber daya. Sumber daya di sini diartikan yaitu sebagai ranah bisnis yang kita jalani. Di dalam bisnis itu terdapat banyak sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis kita. Nah, adanya key resource ini yaitu sebagai daftar sumber daya yang sebaiknya kita miliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key resource sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang tipe pertama yaitu physical resource, yaitu tempat atau bangunan yang penting untuk kita menjual atau berdagang. Yang kedua ada intellectual resource, yaitu merek. Di sini kita harus mempunyai merek tersendiri, tidak menggunakan merek orang lain karena itu merupakan suatu hak cipta dari orang lain, atau kita mengcopy paste merek orang lain. Itu sangat tidak boleh karena terdapat undang-undang yang ada di dalamnya jika menjiplak atau mengikuti hak cipta orang lain. Dan yang ketiga ada human resource, yaitu melakukan kegiatan perusahaan sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam berbisnis. Yang keempat ada financial resource,
yaitu saldo, dana kredit, dan sebagainya. Yaitu saldo yang kita terima ada berapa dan saldo yang kita keluarkan ada berapa. Sama seperti halnya kayak untung rugi atau debit kredit. Di dalam Kaya Research ini yaitu kita bisa mendapatkan bakso aci yang bagus, yang masih layak untuk dikonsumsi, dan packingannya yang sangat terjangkau dan aman, dan mendapat stiker yang sangat diminati oleh banyak khalayak, termasuk di remaja ataupun di kalangan anak-anak. Yang ini. 7. Key activities. Aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan sebuah elemen yang di dalam bisnis model kanvas yang menggunakan Cost struktur adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Indikator cost struktur yaitu ada struktur biaya produksi, struktur biaya lini produk, struktur biaya konsumen, dan struktur biaya servis. Adapun cost struktur yang kita gunakan dalam bisnis kita yaitu biaya bahan baku. Nah, ini dia bisnis model kanvas untuk bisnis bakso aci kami, teman-teman.